Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setelah mendengar penjelasan tentang senam PTN dan SBMPTN, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Jadi sebenarnya apa itu penerimaan mahasiswa jalur mandiri? Apa itu jalur mandiri? Jadi, jalur mandiri adalah salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi, di sini ada catatan bahwa jalur mandiri itu dilaksanakan melalui tes tulis atau ujian masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi, jalur mandiri itu dilaksanakan melalui tes. Kemudian, pasti ketika kita itu mendengar tentang penerimaan jalur mandiri, kita pasti memikir bagaimana alur penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Dari sini kita akan mengetahui bahwa alur pendaftaran ujian mandiri itu sama seperti SBMPTN. Jadi kita melakukan pendaftaran ujian mandiri, kemudian kita menyiapkan persyaratan-persyaratannya, kemudian melakukan pembayaran, melakukan tes tulis, dan kemudian menunggu pengumuman kelulusan dari ujian mandiri tersebut. Jadi di sini ujian mandiri itu dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri dan tidak dilaksanakan secara serentak seperti SBMPTN dan senam PTN. Jadi ketika kita mencari informasi tentang ujian mandiri itu antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain itu berbeda. Jadi untuk mengetahui jadwal pendaftaran ujian mandiri, kita harus mengecek di masing-masing website perguruan tinggi. Misalkan kita ingin mendaftar di UNER, maka kita harus mengakses uner.ac.id. Kemudian juga dengan universitas-universitas lain. Kemudian contoh ujian mandiri itu adalah simbol logonya UI. Itu ujian mandirinya bernama SIMA UI. Kemudian UGM itu namanya UTUL UGM, dan untuk UNER itu namanya UN UNAIR. Jadi untuk ujian mandiri masing-masing perguruan tinggi memiliki jadwal masing-masing, yaitu tergantung perguruan tingginya, dan kuotanya itu juga merupakan kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Kemudian, setelah kita mengetahui tentang alur penerimaan jalur mandiri, pasti kita memikirkan bagaimana biaya ketika kita masuk lewat ujian mandiri. Apa saja kekurangan dan kelebihan seleksi jalur mandiri? Jadi di sini akan saya tunjukkan kelebihan dari jalur mandiri itu peminatnya lebih sedikit sehingga kemungkinan lolos besar. Nanti akan saya jelaskan mengapa kok peminatnya itu lebih sedikit. Kemudian yang kedua, proses pendaftaran langsung berkaitan dengan perguruan tinggi yang dituju karena tidak serentak dan itu merupakan kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Kemudian selain tes, ada beberapa universitas yang hanya membutuhkan nilai UTBK. Seperti pada tahun kemarin itu di UNY, itu hanya menggunakan nilai UTBK dan membayar biaya pendaftaran saja, tidak melalui tes. Kemudian kekurangannya, uang pendaftaran lebih tinggi daripada SBMPTN. SBMPTN itu kalau tahun lalu 200, kalau enggak 250. Jadi pendaftaran biaya mandiri itu biasanya lebih tinggi, biasanya 300 sampai 350. Kemudian uang kuliah tergolong tinggi, UKT-nya itu pasti tinggi kalau jalur mandiri, karena biasanya jalur mandiri itu disediakan untuk orang-orang kalangan atas. Kemudian tidak boleh mendapat beasiswa dari pihak PTN terkait. Jadi kita kalau masuk lewat mandiri itu tidak boleh mendapat beasiswa dari perguruan tingginya, kecuali kita itu mendapat dari seperti contohnya itu Partai Nasdem kalau nggak salah, itu kita bisa mendapat beasiswa dari situ, tapi tidak lewat perguruan tingginya karena dilarang. Kemudian berkas pendaftaran lebih banyak daripada senam PTN dan SBMPTN karena ujian mandiri itu biasanya untuk kalangan atas kan, jadi biasanya membutuhkan skrip kita itu mampu membayar berapa untuk kuliah di sana gitu. Jadi sekian itu saja sebenarnya seleksi mandiri. Jadi untuk jadwal ujian mandiri, kemudian
apa saja materi ujian mandiri itu biasanya di-share di laman universitas masing-masing. Jadi kalian kalau memang sudah berniat untuk mengikuti seleksi mandiri, sebaiknya menyiapkan diri dari sekarang, yaitu seperti seleksinya itu seperti seleksi SBMPTN, dan itu hanya saja jadwalnya itu tergantung universitasnya. Jadi kita harus mengecek di masing-masing website dari universitasnya dan mengetahui jadwalnya. Yaitu tadi, hanya saja kekurangannya itu tentang biaya. Jadi kalau kalian itu kayaknya gimana ya, kalau kalian itu ngerasa kasihan ke orang tua, mending jangan ambil seleksi mandiri karena itu akan memberatkan orang tua kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit and do your best for your future. Okay, bye bye.